teman-teman, selamat datang di podcast Berani bersama bahas perlindungan WNI. Nah, di podcast kita pada hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai isu hukum, hubungan internasional, dan juga tentunya soal perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Nah, di episode kali ini kita akan bahas nih salah satu kasus yang sangat menghebohkan dunia nih di internasional, dan juga ini kasus ini yaitu pembebasan WNI Siti Aisyah dari dakwaan pembunuhan di Malaysia. Nah, kenapa sih kasus ini menarik banget nih? Karena kan ini bukan cuma soal kriminal biasa, tapi juga berkaitan dengan hukum internasional, hubungan diplomatik antar negara dan juga hak asasi manusia, dan juga nih bagaimana negara ini melindungi warganya di luar negeri. Dan hari ini aku nggak sendirian karena sudah ada teman-teman yang bakal ikut diskusi bareng pada hari ini. Yaitu ada Hanifatul, ada Dinda, ada Hendy, dan juga ada Marisa. Halo semuanya. Halo. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang serius nih, aku mau tanya dulu nih ke kalian semua. Kalau dengar kata perlindungan WNI di luar negeri, hal pertama yang langsung kepikiran apa sih? Kalau aku sih langsung kepikiran soal keamanan. Soalnya kan banyak nih warga negara Indonesia di luar negeri yang kadang menghadapi masalah hukum atau bahkan jadi korban penipuan. Nah, kalau aku sendiri malah kepikiran soal ini, pentingnya peran pemerintah. Karena ketika warga negaranya mengalami masalah yang berada di luar negeri, pasti yang mereka harapkan adalah bantuan dari negaranya sendiri, yaitu dari pemerintahannya. Kalau aku lebih ke hak asasi manusianya ya, karena kadang orang yang sedang jadi tersangka atau terdakwa langsung dicap bersalah. Padahal kan mereka juga punya hak untuk dibela dan diperlakukan dengan adil. Nah, kalau menurut aku, kasus kayak gini juga menunjukkan kalau hubungan antar negara itu penting banget, karena komunikasi diplomatik bisa sangat berpengaruh dalam perlindungan warga negara. Nah, menarik banget nih jawaban dari kalian semua. Dan juga itu semua ternyata memang berkaitan nih dengan kasus yang bakal kita bahas pada hari ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada latar belakang kasus Siti Aisyah. Dinda, coba jelasin dulu sebelumnya gimana sih awal mula kasus ini bisa terjadi? Oke, jadi kasus ini itu bermula pada tahun 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itu, Kim Jong Nam yang merupakan saudara tiri pemimpin Korea Utara meninggal dunia setelah diserang menggunakan zat kimia berbahaya bernama VX. Nah, setelah kejadian itu, polisi Malaysia menangkap dua perempuan yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, yaitu Siti Aisyah dari Indonesia dan Don Thi Huong dari Vietnam. Yang bikin kasus ini itu ramai banget adalah pengakuan dari Siti Aisyah itu sendiri. Dia mengaku tidak tahu kalau dirinya terlibat dalam pembunuhan. Menurut pengakuannya, dia mengira hanya sedang mengikuti prank atau reality show untuk media sosial. Karena sebelumnya, dia juga pernah diminta untuk melakukan beberapa prank kepada orang asing. Oh, jadi dia ini merasa bahwa dia cuma ikut permainan biasa gitu kan? Iya, betul banget Anggun. Makanya, banyak orang yang merasa kasus ini tuh cukup rumit. Karena di satu sisi ada kasus pembunuhan besar, tapi di sisi lain ada pengakuan bahwa pelakunya merasa tidak sadar sedang dimanfaatkan. Dan karena kejadian ini terjadi di wilayah Malaysia, otomatis proses hukumnya dilakukan di Malaysia juga. Dalam hukum internasional, ini disebut asas teritorial, yaitu negara punya hak untuk mengadili semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negaranya. Jadi walaupun Siti Aisyah itu warga negara Indonesia, untuk proses hukumnya tetap mengikuti hukum yang ada di Malaysia. Oh, berarti memang negara tempat kejadian ini punya wewenang penuh itu, ya kan? Iya, betul Anggun. Setelah proses persidangan yang cukup panjang itu juga jadi perhatian dunia internasional. Akhirnya pada tahun 2019, Jaksa Malaysia memutuskan untuk membebaskan Siti Aisyah dari seluruh dakwaan. Keputusan ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia dan juga keluarga Siti Aisyah. Oke, setelah mendengar penjelasan kronologi kasus yang udah dijelasin oleh Dinda ini, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu bagaimana hukum internasional dan juga pemerintah Indonesia ini berperan dalam kasus ini. Kita ke Hanifatul dulu nih. Dalam kasus ini, apa sih bentuk perlindungan yang diberikan oleh Indonesia? Nah, jadi kalau dilihat dari sisi hukum internasional, salah satu konsep yang paling
terlihat adalah perlindungan diplomatik atau diplomatic protection. Nah, selama proses persidangan berlangsung, pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur itu memberikan pendampingan hukum kepada Siti Aisyah. Nah, mulai dari menyediakan bantuan pengacara, mendampingi selama persidangan, memastikan kondisi Siti Aisyah, dan juga membantu komunikasi Siti Aisyah dengan keluarganya di Indonesia. Oh, berarti negara ini tetap punya tanggung jawab untuk melindungi negaranya walaupun berada di luar negeri ya? Nah, iya, benar banget. Jadi, itu memang sudah diatur dalam hukum internasional, tepatnya dalam Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963, yang mana negara memang memiliki hak untuk memberikan bantuan konsuler kepada warga negaranya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Dan menurut aku, yang menarik dari kasus ini adalah soal hak asasi manusianya juga. Walaupun seseorang sedang menjadi terdakwa, mereka tetap punya hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan mendapatkan proses hukum yang adil. Misalnya itu seperti hak mendapatkan pengacara, hak mendapatkan penerjemah bahasa, dan hak menjalani persidangan yang transparan. Oh, nah kadang kan masyarakat ini juga suka lupa tuh soal itu ya, karena kalau sudah ada kasus yang besar, orang-orang ini pasti langsung menganggap bahwa terdakwa ini pasti bersalah. Benar banget itu Anggun. Padahal dalam prinsip hukum internasional ada yang namanya fair trial atau peradilan yang adil. Artinya, setiap orang tetap berhak membela dirinya sampai benar-benar terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Nah, selain itu juga adanya prinsip non-intervensi. Jadi, Indonesia memang boleh memberikan pendampingan dan juga perlindungan kepada Siti Aisyah. Namun, Indonesia tidak bisa ikut campur langsung dalam keputusan pengadilan negara Malaysia. Jadi Indonesia ini nggak bisa nih memaksa Malaysia ini untuk membebaskan Siti Aisyah tersebut. Ya, benar sekali. Jadi, Indonesia tidak bisa memaksakan karena proses hukum tetap menjadi wewenang Malaysia sebagai negara tempat terjadinya kasus tersebut. Nah, benar sekali yang dikatain oleh Hanifatul dan juga oleh Marisa. Terus sekarang kita masuk ke bagian yang menarik juga, yaitu pada bagian perspektif kritis. Untuk Kenli, menurut kamu apa yang paling jadi perhatian publik dalam kasus ini? Nah, kalau menurut aku, salah satu hal yang paling banyak dipertanyakan adalah kenapa bisa Siti Aisyah ini dibebaskan terlebih dahulu, sementara terdakwa lainnya tidak langsung mendapatkan putusan yang sama dengan Aisyah. Hal ini sempat memicu perdebatan tentang apakah semua terdakwa benar-benar diperlakukan sama di hadapan hukum. Iya, itu kan sempat ramai juga nih yang dibahas di media sosial waktu itu ya. Ya, betul banget. Selain itu, banyak juga yang mempertanyakan apakah hubungan diplomatik Indonesia ikut mempengaruhi putusan Malaysia. Walaupun secara hukum ada prinsip non-intervensi, tapi hubungan antar negara tentu tetap mempengaruhi dan mempengaruhi komunikasi diplomatik. Namun, yang penting kita pahami, keputusan pengadilan tetap harus berdasarkan bukti dan fakta di persidangan. Dan menurutku, kasus ini juga jadi pengingat penting bahwa harus lebih berhati-hati terhadap modus penipuan internasional. Karena kadang orang bisa dimanfaatkan tanpa sadar. Iya, apalagi misalnya kalau diiming-imingi dengan uang atau pekerjaan. Kadang orang langsung percaya tanpa tahu nanti apa risiko yang terjadi. Nah, benar banget. Makanya edukasi masyarakat ini juga penting supaya lebih waspada ketika berada di luar negeri. Oke, sebelum kita tutup podcast kita pada hari ini, aku mau minta pendapat terakhir dari kalian semua. Menurut kalian, apa yang perlu dilakukan supaya perlindungan WNI di luar negeri ini bisa lebih baik lagi? Untuk Hanifatul dulu nih. Nah, kalau menurut aku, pemerintah itu harus terus memperkuat perlindungan hukum dan juga pendampingan bagi WNI yang berada di luar negeri. Kalau untuk Marisa, gimana? Kalau menurut aku sih, edukasi masyarakatnya juga penting banget supaya masyarakat lebih sadar terhadap resiko penipuan atau aktivitas pencurigaan di luar negeri. Kalau untuk Indah? Oke, kalau menurut aku kerjasama antar negara juga harus diperkuat supaya nanti penanganan kasus internasional bisa lebih cepat dan juga transparan. Yang terakhir nih, dari Kenli, bagaimana? Nah, kalau menurut aku, pada akhirnya perlindungan warga negara itu bukan cuma tanggung jawab individu, namun perlindungan warga negara juga merupakan tanggung jawab dari negaranya. Nah,
Nah, bener banget pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, nggak terasa juga pembahasan kita ini udah seru banget nih, karena dan juga saya mau mengucapkan terima kasih nih buat Dinda, Marisa, Kenny, dan juga Hanifatu untuk diskusinya pada hari ini. Nah, dari kasus Siti Aisyah ini kita nih jadi belajar kan bahwa hukum internasional juga punya peran penting dalam melindungi hak warga negara dan menjaga hubungan antar negara. Selain itu, kita juga jadi semakin sadar bahwa perlindungan WNI di luar negeri ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, hukum internasional, dan juga masyarakat itu sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Berani bersama bahas perlindungan WNI. Jangan lupa untuk nantikan episode berikutnya dengan pembahasan menarik lainnya seputar hukum dan isu internasional. Aku Anggun sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.